skillnya udah bagus. Jadi meskipun dengan peralatan yang masih manual, kita masih bisa ngakalin lah. Misalkan jangkauannya kita masih bisa ngakalin, kita masih bisa. Merauke Sorong saja harus 5 hari. Dari selatan muter sampai ke kepala bawah, ke barat. Itu 5 hari, bagaimana ke Jakarta? Nah kalau naik KM Dorong dari Jakarta Sorong, udah 5 hari. Ya itulah Kita masih ada minggu kegiatan apa dari puasa? Untuk sementara kegiatan normal seperti biasa, pelaksanaan siaga seperti hari ini, pelaksanaan siaga seperti biasa sudah sangat lama. Bahkan efek dari tidak ngopi itu sakit berpetualang sebenarnya sih. Nah itu berpetualang terus. Kopi dan kau dengan bismillah. Akhirnya Satu Peter rame-rame. Akhirnya tim belakang layar masuk juga dalam sini. Biasanya kan di belakang layar. Kenapa minum kopi harus Kalau enggak sih. puasa kali? Pokoknya puasa. Insya Allah. Ini hari keberapa ini? Yang penting puasa bagi Hari keempat. puasa itu wajib, jangan puasa bagi yang mampu. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse. Ini hiasan semata. Pelengkap meja. Semata layar. Aduh, kita mau berbelasungkawa dulu ya Pak Kor ya. Kita turut mengucapkan belasungkawa atas insiden yang terjadi dengan rekan kita di Jayapura. Kasihan. Terlepas dari apa yang terjadi ya semoga keluarganya diberi kekuatan ya, Kekuatan, ketabahan, Keikhlasan. yang pasti ada kebanggaan untuk keluarga. Betul. Kebanggaan bahwa beliau salah satu daripada pahlawan kemanusiaan yang gugur di medan tugas. Apalagi dia meninggalnya kan dalam melaksanakan tugas ya. Jadi ada kebanggaan. Gugur dalam melaksanakan tugas itu sebuah apa ya? Kebanggaan lah ya. Sebuah kehormatan. Betul, kehormatan. Pak David, Sip. kapan lagi? Gas. Gas. Tapi ada hikmah. Artinya almarhum itu mengajarkan kita arti kehidupan. Karena kalau kita muslim itu kan dibilang manusia itu makna hidup itu kan manusia yang bermakna. Sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Betul. Jadi dedikasi beliau luar biasa. Kita di satu sisi berduka, tapi di satu sisi beliau akan selalu kita kenal. Saya pernah sekali atau 2 kali memang kita pernah jumpa. Saya lupa ya, waktu saya transit ke Jayapura atau kegiatan apa begitu. Ya secara pribadi saya kenal dia itu apa ya, humble lah orangnya, asik gitu loh. Asik. Dia Terakhir saya ke Jayapura kemarin ketemu. tidak Bulan Januari. Saya tidak punya waktu lama dengan beliau, tapi saya sempat dengan beliau selama 21 hari. 1 hari ya. Ya, karena kebetulan beliau pendidikan awalnya itu di Solo. Latsar. Nah, kebetulan saya instrukturnya. Itu sempat ketemu. Beliau orangnya humble, agak tenang, kemudian agak bercanda. Beliau orang baik. Asli beliau orang baik. Kita ngobrolin almarhum ini bukan berarti kita mau menggibah, tapi kita mau apa ya? Sisi-sisi positif dari almarhum ini, saya pikir ini orang perlu tahu. Ya, semasa dia bertugas di Basarnas. Iya.
beliau 2009 sampai sekarang, bahkan orang yang aktif khususnya di dunia saham. Bahkan beliau kalau tidak salah, saya dengar dari ratingnya itu belum lama baru balik dari pos oksigen. Oh, mau pos oksigen. Sempat ke pos oksigen. Anaknya berapa? Kalau untuk keluarga saya kurang begitu tahu. Di Jambore Potensi kan juga kemarin. Ketemu. Nah, beliau kalau tidak salah yang mendampingi. Betul. Ya, dia mendampingi tim Jambore. Betul. Saya ingat terakhir itu memang ketemu di sana. Betul. Tapi ngomong-ngomong, dia sudah rekod belum? Sudah. Tidak ada. Jadi ya, sebelum kita bicara panjang lebar, memang ya paling tidak ada sisi kenangan dari beliau, bahwa kita juga sebagian daripada orang-orang yang bersaksi bahwa beliau orang baik. Iya. Sehingga orang tahu. Ajal tidak pernah kita tahu. Betul. Ajal bisa di mana saja. Ya, itulah kehidupan. Oke, kita lupakan itu dulu. Kita lupakan itu. Kita ngobrol Masalah Ramadan ini, masalah Ramadan, aktivitas ini. Nah, aktivitas ini. Nah, Kira-kira apa di masa kita ini? Saya jujur ya Pak De. Tidak tahu ya, mungkin karena masih adaptasi ya, masih beberapa hari puasa. Jadi gairah bekerja itu jujur saya masih goyang, masih terbawa. masih terbawa. Jadi belum stabil. betul, masih mau harus dipus lagi nih biar semangatnya kembali lagi. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka kondisinya begitu. Selain beradaptasi, ini cuaca nih di Merauke. Nah. Cuaca ini kayaknya mendukung gitu loh. Ngajak ibadah terus ya. Kayaknya kita sudah menjadi bagian dari ibadah. Ini kalau podcast ini kita bikin siang hari, saya tidak yakin kita bisa fit. Ya. Karena kita ngantuk. Jadi memang di bulan puasa itu memang orang bilang cobaan banyak. Ya kata para ulama kan, iblis, setan ini dikunci. Nah, nafsu ini yang agak susah nih. Ya, Kontrol nafsu ya. apalagi kalau sudah tidak merokok, tidak ngopi di siang hari, sudah habis sudah inspirasi. Gairah untuk sepertinya hilang. Betul. Beras kakak. Masih beberapa hari ini memang kelihatannya sepertinya Cuman memang kita perlu adaptasi, kemudian planning, rencana memang. Karena ya sedikit sering aja. Ya ada hubungannya semua dengan operasi atau yang lain terkait pekerjaan harian. Kita boleh punya planning, tapi kalau kita tidak punya guidance ini yang repot. Nah, Jadi hanya mereka tidak tahu mau ngapain. Saya punya keinginan ini, tapi bingung kapan mau direalisasikan, mau seperti apa. Seperti yang sempat saya sarankan itu soal yang bahasa Inggris itu, Pak. Nah, itu seperti bisa jalan itu. Iya, Itu bisa mengganti jam kesamaptaan di Selasa Kamis itu seperti bisa. Ya, saya setuju seperti itu. Kemudian ya yang sifat-sifatnya positif, karena kalau teman-teman kita respon kan ada saran dari pusat tuh, kalau di bulan puasa silakan berolahraga mandiri, namun punya dokumentasi, punya catatan-catatan rekod kapan dia melaksanakan. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita lakukan. Contoh tadi diusulkannya Pak Yafid, kita belajar bahasa Inggris. Nah, ilmu ini kan tidak harus kita pakai keringat, tapi bisa di atas meja, atau kita ya duduk sering, apa yang mau dilakukan. Karena ya jangan karena puasa ya, kita juga puasa dan pikir. Puasa itu. Karena dorongan dari perut, dorongan dari otak, kita jadi malas. Saya takutnya malah otak kita buntu. Nah, yang perlu ditakuti di bulan puasa itu satu. Jangan sampai BAB di sana. Udah lemas itu. Hilang tenaga itu. Habis perut kosong. Padahal kegiatan apa dari puasa? Untuk sementara kegiatan normal seperti biasa, pelaksanaan siaga seperti hari ini, pelaksanaan siaga seperti biasa. Aktivitas juga masih seperti biasa, tapi sepertinya ke bawah. Ke bawah ini biasanya kita datang pagi sebelum 7:30 saya sudah di sini, namun karena ada
pemunduran jam kerja. Nah, saya juga ikut molor karena biasa bisa tidur lagi. Itu yang bisa bikin keterlambatan. Itu bawaan, nggak bisa tidur lagi. Buka puasa pulang. Buka puasa sama teman-teman di sini. Ya, sama sahur juga rencana sebentar sama teman-teman. Saya merasakan Karena mereka udah beberapa tahun yang lalu seperti itu tuh. Ya. Sahur ikan. Kebanyakan chef di sini nih, makanya masak sendiri nih. Tapi memang kalau di Merauke ini teman-teman kita ini luar biasa kalau di bidang kuliner. Ya. Saya cumi jempol, masak Saya akui mereka kalau di kuliner pintar dari sisi pembuatan bumbu, racikan makanan istimewa. Nah, di satu sisi juga istimewa mereka orang-orang pintar memberi makan kepada orang berpuasa. Jadi tidak mengurangi pahalanya sama dengan yang berpuasa. Tapi jangan sampai tidak puasa. Berarti pembantu nih, kalau bujang lokal kan? Itu Bujang lokal terbantu. mengurangi masak sendiri kadang kan bangun jam 1 jam 2. Ada temannya di sini. Nah, yang repotnya pagi. Nunggu sahur, pagi harus masuk kantor. Ya. Cuaca mendung, hujan gerimis, rintik-rintik, ya sudah. Ya, panggilan bantal lagi. Menghindari gibah. Ya. Itu memang berat. Habis sahur itu memang apa ya? Kok matanya tuh mau diajak tidur saja matanya. Betul. Cuma ya itu berharap kita tidak terlena. Ya, tidak terlena karena masih banyak pekerjaan yang menunggu. Seandainya kita terlena, wah ini repot. Ya. Apalagi ya kondisi kita di Merauke ini kan jauh. Kemudian ya cuaca yang tidak menentu. Betul. Apalagi baru terjadi juga insiden. Iya. Kemudian ya mudah-mudahan dengan insiden ini tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi karya kita di dunia saat. Tapi ini kita perlu disclaimer dulu ya. Ini kita syutingnya malam ya. Jangan sampai nanti rekan-rekan berpikir Iya. kok puasa-puasa ini kok. Ini bahaya, mungkin bahaya. Saya malah ngopi. Nah, jangan sampai yang nonton berpikir, "Wah, ini sebenarnya hanya buat figuran saja, tapi kok diminum, lupa kayaknya sakit aja bos." Jadi Malam bos. sekali lagi ini malam. Jadi kita syutingnya malam ya, bukan siang. Saya berpikir waduh. Jadi memang ada harapan besar, paling tidak kita harus membuat gerakan terbaru. Paling tidak kantor ini bisa menjadi proyek percontohan. Ya harapannya begitu ya. Nah ini perlu dukungan dari teman-teman semua. Nah kita berharap ya teruslah berkreativitas, teruslah berimajinasi. Namun jangan hanya imajinasinya hanya sekedar imajinasi. Ya. Nah ini bahaya juga. Mudah-mudahan tamu podcastnya juga mau syuting malam ya. Ya. Karena kalau siang ini memang Waduh. Ini apalagi bulan ini cari narasumber repot ini. Tapi kan saya dengar tadi Kasyop sudah ada satu Oh iya. yang kita rencanakan dulu. Keburu pindah. Oh iya. Ternyata PLH-nya bersedia. Ya. Nanti kita usahakan malam aja. Ya. Kita todong saja. Kita terus Ya. aja malam. Biar enak. Apapun yang terjadi. Kapan siapnya langsung gas pokoknya. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi isu saat ini. Ya terlepas dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terlaksana. Memang Basarnas ini lagi gencar-gencarnya ingin membuat suatu perubahan. Di antaranya mereka butuh kajian-kajian dari kantor staf. Nah, kajian-kajian berupa kebutuhan personil, terus peningkatan kompetensi. Nah, ini lagi di share ke kantor-kantor sehingga kajian-kajian ini. Nah, untuk memenuhi kajian ini tentunya kita butuh tim pokja, merancang, menghitung kebutuhan kita. Jadi kompetensi personil kita itu tidak harus menunggu. Karena pusat rencananya ke depan itu kan dari pusat sendiri informasinya itu kan sedang mengusahakan untuk menyiapkan anggarannya.
Termasuk peralatan ya, kajian tentang peralatan. Ya, betul. Apa kebutuhan kita, terus standarisasi peralatan itu seperti apa per matra. Jadi biar enak. Karena menurut saya juga memang harus dibedakan ini Pak Kaur. Tidak satu tempat dengan tempat yang lain kebutuhan peralatannya sama atau bisa disamakan. Menurut saya Yang harus kantor dibedakan. berbeda-beda. Makanya itu saya pikir tadi Pak Kaur bilang tadi harus dikaji nih Pak. Jadi akhirnya yang muncul dari satu kantor itu membutuhkan perangkat atau peralatan apa ini bisa jadi berbeda dengan kantor yang lain. Mungkin dari sisi perbedaan, kalau menurut saya, kalau dari sisi perbedaan sah-sah saja. Tapi paling tidak di setiap kantor itu paling tidak sama ada. Mungkin dari sisi jumlahnya saja yang berbeda. Karena tergantung daripada kajian terkait penanganan musibah di daerah dan Frekuensi musibah juga. ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita orang SAR ini kan dituntut selalu siap siaga dan kita tidak pernah bisa memprediksi kapan musibah itu terjadi atau jenis musibahnya ataupun kantor terdekat dengan kita. Siapa tahu mereka butuhkan bantuan, ternyata kita karena lengah, wah kita kan tidak pernah kejadian ini. Ya. Nah kita tidak berlatih itu. Padahal kita perlu merefresh, kita perlu familiarisasi dengan alat yang kita punya. Mungkin dari sisi jumlahnya saja yang berbeda. Nah ini perlu kita buat kajian. Karena anak kecil saja meminta uang jajan ke orang tua kan dia punya alasan. Kenapa? Ini Mak, Mau beli ini. mau beli ini, beli ini. Oh, ada mas mainan di kanan, di pagar sekolah. Ini kan dia juga punya alasan. Nah kita juga meminta harus punya alasan. Karena kalau kita tunggu kuota ya mohon maaf saja. Negara menyiapkan anggaran dengan yang akan dididik. Ini kan tidak terbatas. Maksudnya dia terbatas. Tidak bisa seenaknya kita. Tidak bisa mengakomodir semua. Kalau enak-enak saja ya siap-siap saja kan gitu. Ya. Ya. Mas, Pak Apit ini kan salah satu pelaku teknis ya, Ya. itu alat Betul. di komunikasi. Kan sejak masuk kan komunikasi ya. Ya, dari awal. Sudah cukup mumpuni kan alat kita kan? Terutama itu tuh di komunikasi. Ya. Itu sementara belum. Iya, karena kalau saya lihat kok Masih kurang ya? Masih kurang kantor SAR banyak. di Papua itu peralatannya, contoh ya, saya pindah dari Sorong. Kok alatnya lebih banyak di Sorong Iya. dibandingkan sini. Padahal kalau mau dipikir-pikir kan kita ada 2 negara tetangga. Iya, betul. Apalagi laut kita. Luas wilayahnya. Wilayahnya, laut kita apalagi. Kita sudah bermain dengan Australia. Nah ini masalah juga. Kira-kira bagaimana Pak yang itu? Ini kayaknya kajiannya harus Pengajuan kakak. Tapi saya salut Pak Kaur. Artinya gini, dengan keterbatasan yang ada, paling tidak upaya itu masih ada. Ya. Upaya yang dilakukan Sampai masih sekarang ada. masih Tapi kita akan cover. itulah hebatnya teman-teman di Merauke. Teman-teman di Merauke itu walaupun tinggal di perbatasan, tidak keterbatasan. Artinya apa? Dengan kondisi itu yang tadi dibilang Kang Dar itu, kita dia masih bisa memaksimalkan itu. Masih bisa berkreasi. Artinya kreasinya ya yang standar. Tidak juga kreasi ya abal-abal lah. Ya. Tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng. Memang apa ya, di satu sisi kalau SDM kita sudah terlatih, kita tidak bisa lepas juga dari dukungan sarana prasarana kan ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kita punya personil sehebat apapun, kalau peralatannya kurang mendukung, ya susah bergerak juga. Tapi sama saja kan. Kang bicara dari sisi peralatan, sisi komunikasi kepada Apit. Nah, jangan lupa, sehebat apapun kita kalau tidak ada publikasi, ya siapa yang mau lihat, siapa yang mau tahu itu loh. Makanya banyak yang melupakan bahwa ternyata humas itu punya peran penting, ya peran penting. Sehingga ya bukan kita masalah pamer-pamer apa yang kita lakukan, tapi paling tidak masyarakat bisa tahu ini masalah kerja apa sih sebenarnya. Dia bisa tahu, oh kantor SAR Merauke, kenapa ditaruh kantor SAR di Merauke? Oh ternyata ini loh, inilah perannya kantor SAR Merauke.
nanti orang tidak tahu, kantornya tutup aja kantor tuh. Padahal kan banyak. Kelihatannya seperti makan gaji buta ya. Ya, Cuma kan siapa yang mau ada musibah? tapi banyak Ya, banyak kan? kayak gitu ya. Tapi asli banyak pendapat seperti itu. Kalian kalau tidak ada musuh, kenapa sih? Nah, Duduk-duduk nongkrong, habis bulan terima gaji. Padahal mereka tidak tahu kita masih punya kegiatan banyak yang lain, sosialisasi, masih ada latihan. iya. Mereka tidak tahu di balik itu. Nah, itulah fungsinya corong sebuah media publikasi. Ini banyak yang lupa. Makanya kalau ingat para pembesar-pembesar bilang itu kan perang akan dimenangkan tanpa logistik. Walaupun logistik takkan memenangkan peperangan. Nah, logistik salah satunya kan peralatan, Iya. komunikasi, dokumentasi. Ini kan semua saling keterkaitan. Yang penting itu tadi humas. Humas adalah corong bagaimana masyarakat melihat kinerja kita. Presiden pun tidak akan tahu kalau kita tidak mempublikasikan ini loh kinerja Basarnas. Betul. Apalagi DPR kan. Bapak-bapak kita itu. Kita kalau muncul, kita lihat saja kalau di rapat dengar pendapat Basarnas. Itu kan harus ada data yang diperlihatkan. Betul. Baik itu administrasi, video. Ya, kalau itu tidak bisa diperlihatkan, ya, apa dukungan negara ke kita ya negara juga ragu. Betul. Apa yang mau dikasih? Iya. Cuma ya itu, cobalah Pak Delhi. Alat kita canggih-canggih dikit lah. Minta. Masih manual semua. Ya artinya ini kita bukan memperlihatkan kekurangan kita, tapi bagaimana ya obrolan ini menjadi sebuah wacana supaya bisa di mana bisa menjadi pertimbangan. Kan keterbatasan kita saat ini itu kan bukan karena memang kita tidak mau, tapi memang negara juga tidak bisa mensupport 1000% bahkan segala kebutuhan kita. Kemudian untuk ke situ kan negara punya prioritas juga kan. Ya benar. Di sini ada, di sana ada, instansi ini butuh. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita maksimalkan yang ada. Silakan. Tapi tidak ada masalah sih sebenarnya. Untung teman-teman di sini tuh skillnya udah bagus. Jadi meskipun dengan peralatan yang masih manual, kita masih bisa ngakalin lah. Misalkan jangkauannya kita masih bisa ngakalin, kita masih bisa bikin antena sendiri, penyesuaian dengan frekuensi, penggunaan di lapangan, masih bisa backup teman-teman kalau di lapangan. Kita butuh rekan-rekan yang punya inovatif, yang mau berkreasi, yang paham teknis. Kita harus duduk satu meja. Kita buang dulu ego. Saya kan bukan sekolah, saya kan bukan orang kom, saya kan orang umum, khusus administrasi tidak bisa. Kita memang harus duduk bersama kayak gini. Walaupun santai, ngopi, rokok, wah, sumber inspirasi muncul ide-ide baru. Yang penting bukan di siang hari kalau puasa. Kalau di siang hari ya ini yang repot. Giliran orang sudah lebaran kita bayar puasa. Orang sudah merayakan kemenangan, Bayar sama si menderita. Bayarnya kayaknya berat sekali mau bayar gitu. Karena teman di sebelah sudah menang, baru Kita masih draw. Nanti kita tambah lagi, bikin lagi kalau pokoknya. masih kurang. Ya jadi kita ini obrol-obrol bebas, tapi sekedar informasi. Kita baru ulang tahun, belum lama nih. Yang ke-53 ya. 53. 53 itu kalau kita lihat bentuk angka ya, ini cocokologi lagi. Cocokologi ya. 53. Tidak ada kesinambungan di antara dua angka ini. Ya, bertolak belakang dia. Artinya dari satu garis di ujung tidak ketemu dengan garis di ujung yang satunya. Ada makna apa yang tahu tidak kira-kira? Ini cocokologi, ini cocokologi. Saya lupa mau berikut. Angka 5 itu artinya apa? Angka 3 itu artinya apa? Tapi jangan sampai yang nonton dengar cari nomor togel lagi. Tidak, paling tidak apa makna di balik 53
53 menurut Mas pada David? 53. Ini kalau usia manusia ini kan sudah mau mendekati pensiun. Ya, sudah di PP, persiapan masa persiapan. Apa pada David? Belum ada gambaran sih. Tapi yang jelas setelah beranjak dari emas kita kemarin yang 50 dan sekarang usia 53 tahun, sepertinya Basarnas menjadi lebih baik. Karena satu yang saya tangkap, sempat Presiden mengatakan waktu respon time kita tercepat. Dan dari situ saya beranggapan bahwa dengan 53 tahun ini semoga Basarnas menjadi yang lebih baik sesuai dengan harapan Amin. kita semua. Kalau dari saya sih tadi bertolak belakang, tidak ada garis yang akan berkesinambungan. Artinya apa? Kalau saya menangkap dari sisi kita akan mungkin penuh dengan tantangan di tahun ini. Kita akan penuh dengan tantangan yang mungkin kayak tadi contoh, tantangan semakin berat, tapi kita dengan fasilitas yang sedikit berkurang. Ya. Tapi ya paling tidak itu tidak menjadi sebuah problem, tidak menjadi sebuah problem. Yang penting intinya kita jangan selalu hidup di dalam frame bahwa kita lah tim besar terbaik di Asia. Belum. Selama ini kan Tidak boleh jumawa. Ya, kita mungkin sedikit berbangga hati, tapi ya perlu kita ingatkan yang penting kita jangan jumawa, jangan hidup dalam frame itu bahwa kita ada yang terbaik sehingga kita akan lupa untuk mengembangkan diri ke depan. Kalau saya sih itu mungkin lebih akan banyak tantangan, tapi insya Allah seperti yang Pak bilang kita akan lebih baik dan kita akan terus memberikan yang terbaik untuk negara. Paling tidak kita hadir berproses. Ya, kita hadir mewakili negara. Saya punya makna khusus soal angka 5 dan 3 itu. Lagi kita sudah merokok dulu. Sudah merokok satu batang, sudah kembali merokok lagi. Karena mohon maaf, tidak boleh ada asap rokok di sini. Nanti akan mengurangi aura-aura. Yang tadi saya bilang angka 53. Ya. Ini cocokologi terus. 5 kalau tambah 3 8. 8 itu garisnya tidak pernah putus. Ya. Menurut saya ini momentum untuk kita introspeksi diri. Kita sudah sampai di atas, kita kembali lagi. Ya. Kita sampai ke atas, kita kembali lagi. Mungkin ini sudah saatnya kita lebih introspeksi lebih dalam. Artinya yang kita sudah lakukan selama kita berkarya, bekerja di Basarnas ini sudah sejauh apa? Di masa kerja kita yang sudah lebih dari 10 tahun ya, saya pikir sudah bukan sedikit yang kita dapat. Artinya kita tidak bicara finansial ya, tapi kita bicara masalah kinerja. Saya pikir sudah lebih ataupun sudah banyak sekali yang kita dapat, entah itu yang memperkaya khasanah pribadi kita secara pribadi ataupun apa yang sudah kita berikan untuk instansi Basarnas. Bagaimana? Kalau saya melihatnya di situ sih, kembali. Setuju sebenarnya. Jadi kita jangan angka 8 tadi itu kan kalau disimpul itu kan membuat sebuah on bike itu kan dibuat dulu angka 8. Kontrol mengikuti. Masa kita mau mengikuti terus di lingkaran yang sama? Saya setuju dengan kedewasaan itu memang kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus berani menghadapi tantangan. Kita harus lebih dewasa. Artinya apa? Kembali lagi ke yang di awal saya bilang. Tim kajian ini itulah proses tadi dengan hasanah pengalaman yang banyak, terus tantangan yang sudah dihadapi. Nah, apa kita carikan solusi ke depan seperti apa biar kayak tadi tidak lagi sudah ke atas kita kembali lagi sudah ke atas karena kita tidak pernah tahu angka 8 itu dimulai dari mana. Karena ada anak kecil yang bisa membuat dari atas bawah, ada yang dari bawah ke atas, kiri kanan. Jadi sebaiknya memang saya sepakat kita
dengan begitu banyaknya pengalaman di dunia kerja, pengalaman pribadi maupun kedinasan, ya ini harus kita jadikan momentum untuk bagaimana kita menuju ke perubahan. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang tepat, apa yang sudah tepat. Yang kurang kopinya agak kurang pahit. Kurang banyak. Mohon maaf, ini bukan acara spa. Teko hilang teko. Tinggal kopinya, jadi kalau memang sudah tidak ada air, kita kunyah saja. Biji kopi siap. Tapi pada Apin, ini kita ke kopi sekarang. Ya. Pernah yang namanya mau persembahan. Nah. Suka kopi mulai kapan pada Apin? Wih, kalau ditanya mulai kapan, sejak kapan, sepertinya sudah sangat lama. Bahkan efek dari tidak ngopi itu sakit kepala itu ada. Itu saya sudah sampai di tahap itu. Berarti sudah sejak dulu itu kayak. Berarti kita semua kayaknya kita sudah ada di apa? Di level itu. Ya, sudah ada di level itu. Jadi Kalau nggak ngopi kurang lengkap. sama kayak tadi itu dibilang kenapa ngopi harus ya itu. Contoh. Kalau nggak itu nggak lengkap. Jadi kalau orang ngopi, kalau sudah minum teh Berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti kalau air putih kayak gitu baik-baik saja kan? Nah, itu beda lagi. kita harusnya ambil, orang kan selalu bilang ambil filosofi kopi, tapi kita juga harus perlu ambil filosofi air putih. Dia netral. Jadi di saat situasi yang sedang tidak baik-baik saja, sesuatu yang netral harus masuk. Ini kok kayak jadi curhat ya? Ya, malam ini bebas saja kita ngobrol. Yang penting ada bahan. Tapi di bulan puasa ini yang istimewa, saya terus terang saya baru Merasakan ini ya. perdana merasakan Ramadan di bulan Ramadan di Merauke. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga mungkin sudah biasa. Oh sudah biasa ya. Karena ya itu tadi, Tugas. semakin panjang kedinasan, semakin sudah merasakan asam manisnya. Ya. Dunia persilatan. Cuman saya belum begitu tahu suasana di bulan Ramadan ini, baru 4 hari nih. Kira-kira apa sih ciri khasnya itu di Merauke kalau di bulan Ramadan itu? Selain itu penjual takjil di apa? Pasar Ramadan itu ya. Pasar Ramadan. Di mana kan biasanya ciri khas apa sih di Merauke di bulan Ramadan? Apa ya Pak? Kayaknya sama saja ya. Sama saja dengan daerah lain. Ini mungkin karena cuaca kurang bersahabat saja sudah beberapa hari. Biasanya kalau pagi habis sahur atau habis itu di Sorong juga sama ya. Pada jalan-jalan, anak-anak muda, habis sholat subuh. Kayaknya sama aja ya, di Sorong juga gitu kan? Sama kan? Terus balap-balapan. Ya. Di mana dulu? Saya dulu kan ada itu. Trek motor. Habis sahur. Bicara trek-trekan motor ini paling sering jalan di Pandan. Aduh, saya di sini 8 bulan. Sudah hampir sering kejadian. Bahkan teman-teman disibukkan untuk bantu evakuasi. Kejadiannya itu aneh-aneh saja. Yang tidak bisa nabrak jadi nabrak, bahkan ada yang masuk di kaca belakang tembus kaca depan. Ini apa? Sulap. Memang Pak Polisi kita punya PR ya. Khususnya untuk di lalu lintas ini. Saya keliling kota Merauke, ini saja nih lokasi depan kantor. Kayak jadi arena trek-trekan, padahal kalau mau dilihat kan ada sirkuit PON kemarin itu. Terus ada berapa kali event dibuat sama Pak PJ Bupati, Pak PJ Gubernur. Kurang puas mungkin. Ya itu dia. Mungkin nggak ada transparan kalau di situ. Nggak ada yang lawan arah. Bisa juga uji nyali. Ada dalilnya lebih terpacu. Bisa di luar arah ini. Tapi ada satu yang klasik yang tidak ada di Sorong. Apa itu? Saya di Sorong
sudah tidak lagi, bukan sedikit lagi, sudah tidak lagi melihat motor-motor seperti motor DT. Hanya motor-motor lama legend. Di sini saya bisa lihat banyak, bahkan masih terawat. Ada yang restorasi ulang. Ya, keren. Letak-letak ini ya. Iya, harusnya Cangcucan itu pindah ke sini. Tapi ngomong yang hitam itu kan begitu. Iya. Tapi keren loh Mas Dari. Kang Dari ini dia punya Vespa starter tangan istimewa. Saya sudah sempat disuntik-suntik juga ya. Sprint 19 saya sudah ke sini. Kan dari macam dari barang mangkrak. Iya, nggak dirawat di sana mending dibawa ke sini. Saya suka merawat barang-barang tua. Banyak yang merawat. Saya suka merawat barang-barang tua daripada di sana mangkrak. Ya, benar. Jadi kapan kira-kira begitu? Saking senangnya Kang Dari ini punya ruangan di kantor Sunrock itu paling mahal interior di ruangan beliau. Beliau Vespa aja jadikan meja beliau. Istimewa memang. Itu kan sudah sering saya bilang, kita menyelamatkan dari ini. Terus itu. Kadang-kadang di situ ini tidak punya tahun. Takut tertelan masa gitu, hilang ditelan zaman. Nanti anak cucu kita tidak bisa melihat lagi, oh Vespa tahun sekian itu bentuknya bagaimana, itu kan sayang juga. Cuma bisa lihat dari gambar kan sayang. Tapi terus terang saya mau tanya sama Pak Devi sama Kang Dar. Apakah dengan bekerja Dikasih serius. tidak serius sebenarnya, tidak serius. Jadi ini kalau saya lihat ini kan saya pribadi ya dari hobi yang ekstrim, kemudian ekstrim dalam arti senang dengan olahraga menantang, senang dengan kegiatan-kegiatan menantang. Jadi saya pribadi masuk di pasar saya puas, artinya nyambung dengan hobi. Nah kalau dari Kang Dar sama Pak David sendiri yang karena kita tahu lah pernah di Jogja lama, kemudian Pak David juga, nah pernah di luar. Apakah ada keterkaitan antara hobi dengan pekerjaan saat ini? Nah, pada api jam. Ayo, Pada api jam. apakah panggilan jiwa? Panggilan jiwa yang terkoneksi dengan hobi dan pekerjaan, akhirnya merasa wah enak nih saya di sini. Ya berpetualang sebenarnya sih. Nah itu berpetualang, terus ada beberapa ilmu yang harusnya kita bisa pergunakan pada saat berpetualang. Contohnya seperti MFA. MFA itu medis ya, paramedik. Nah itu ilmu-ilmu yang bisa kita anut pada saat kita berpetualang. Misalkan camping, camping, berpetualang, mendaki. Berarti sebagian daripada hobi juga Sebagian daripada hobi ada di sini. Itu yang kan ini. Orang yang hobi koleksi barang klasik, barang tua, ini kan identik dengan pekerjaan-pekerjaan atau hobi-hobi yang menantang ya. Apalagi saya sekilas dengar beliau ini dulu zaman kuliah aneh, orang kuliah dia pergi camping. Pergi bahaya. trekking. Saya itu dulu ya sebulan pernah kalau tidak salah itu hampir tiap minggu saya naik gunung. Pokoknya jenuh dari kampus sampai ke kos-kosan, belanja logistik, gas. Yang jadi korban itu Gunung Merbabu itu yang paling dekat dari Jogja kan. Jadi kalau bicara kerja di Basarnas ada nggak korelasinya dengan hobi saya dulu ya sebenarnya nyambung sekali. Makanya saya tahu saya diterima di Basarnas. Sepertinya hobi saya yang dulu tidak pernah saya bisa lakukan di sini. Kan di sini tidak bisa naik gunung, tidak bisa hiking ya kan. Paling tidak ada kolam biasa saya di sini. Sampai mungkin yang masih belum bisa konstan sampai sekarang itu musik ya. Salah satu hobi saya juga kan musik. Ya. Dulu ya sempat lah berjalan, cuma kan namanya manusia punya personil yang punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan, harus berpindah ke tempat lain ya mau tidak mau akhirnya vakum, tidak jalan lagi kayak gitu. Terus
Kalau kegiatan outdoor sih apa ya? Mau dibilang hobi, tapi sudah lebih ke butuh. Ya kan? Rutinitas ya. Iya, sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan. Ya seperti yang tadi saya bilang, ketika pulang kampus weekend, aduh, kayaknya masih kurang lengkap ini. Ada yang kurang lengkap. Ada yang kurang nih. Sudah, sampai di kosan belajar logistik, jalan aja sendiri. Bahkan teman-teman dulu, ini orang gila ya, naik gunung sendiri-sendiri. Saya kan bilang, saya jalan memang dari kos-kosan sendiri, tapi kan di gunung saya ketemu Iya, orang, betul. ketemu orang, ayo sama-sama, kayak gitu lah. Wah banyak sih ceritanya kalau berkaitan sama gunung itu. Tapi memang betul, saya itu tidak pernah berpikir bisa menginjak Bali, apalagi ibu kota. Ya, bertiga ini mungkin lahir di Papua. Jauh tuh mikir ke sana, apalagi zaman-zaman kuliah sekolah itu kan, ini mau jadi apa kita di depan? Nah, tapi alhamdulillah ekspektasi yang ada di isi kepala saya bahwa tidak akan pernah menginjak tempat-tempat itu, ya alhamdulillah dengan tugas, ya akhirnya bisa keliling-keliling, bisa tahu karakteristik daerah ini, bisa daerah ini. Ya tentunya bukan jalan-jalan, tapi tugas. Sekalian jalan-jalan. Bisa tahu karakteristik. Bahkan ke Jakarta udah kayak rumah kedua. Wah, pulang, pegawai masih sedikit. Pegawai baru 21. Waktu masih di Sorong ya? Masih di Sorong 21. Di klub ini berangkat lagi. Baru pulang ada panggilan pulang. Dulu kan belum naik pesawat. Iya. Jadi surat masuk sebulan sebelum naik kapal. Nah saya itu kadang-kadang berpikir, teman-teman di Merauke gimana ceritanya itu kalau naik kapal? Merauke Sorong masih satu daratan Papua. Iya. Merauke Sorong saja harus 5 hari. Dari selatan muter sampai ke kepala bawah, ke barat. Itu 5 hari, bagaimana ke Jakarta? Nah kalau naik KM Dorong Honda di Jakarta Sorong, udah 5 hari. Ya itulah Kita masih ada yang gitu loh. Masih ya, masih. 2002 itu masih. Paparan, gitu ya. Dan tahun 98. saya melihat sedikit perbedaan di tempat lainnya. Semua mungkin saya tidak tahu ke dalamnya. Tapi disinilah saya merasakan hampir semua kantor SAR di Indonesia itu keluarga. Mereka tidak melihat saya datang dari mana. Ya, mereka tidak saya bertugas seperti apa, tapi yang mereka tahu bahwa inilah keluarga kami yang jauh di timur sana. Jadi dianggap biasa. Ya itu yang saya rasakan. Yang mungkin teman-teman juga merasakan demikian. Sama lah kayaknya. Bahkan saya ke Merauke ini serasa bukan pindah kantor, tapi seakan-akan satu rumah cuma pindah kamar. Dari kamar depan suruh pindah aja kamar belakang kayaknya. Jadi memang banyak karakter yang sama. Mungkin karena masih satu daratan ya. Jadi karakter semua tidak karakter wilayah timur. Tapi saya waktu ke Padang itu sama. Oh gitu. Sama teman-teman kita itu. Ya kalau mau dilihat juga ada kembaran-kembaran sifat. Jadi ada kembaran-kembaran sifat. Jadi di daerah ini ada si A, biasanya kita ke daerah lain ada yang model si A ini. Betul. Jadi memang nyaman. Ya Itu mulai harapan kita ya teruslah seperti ini. Jadi mulai dari yang orangnya baik ada, sampai yang tidak baik juga ada. Sama saja berarti ya. Ada yang pendiam, bahkan ada yang mulutnya kurang lebih. Itu ada semua. Tapi keistimewaannya ya itu persaudaraan itu yang saya rasa tidak mungkin saya dapatkan di tempat lain, hanya di institusi ini. Jadi nyaman. Kita pun ya mungkin karena masih sedikit, kita masih mudah untuk saling mengenal. Betul. Jadi kita menghafal orang masih jauh lebih mudah. Mungkin kalau kita sudah banyak, itu tergantung daya ingat otak saja. Bahkan semakin nyaman kita ke depan. Karena saya lihat kemarin contoh Pak Ir, dia orang yang humble, santai. Bahkan ya hobinya sama gitu kan, ngopi. Jadi kemudian
pintu-pintu yang datang juga seperti pada putih enak, semuanya enak. Jadi memang harapannya ke depan ya seperti yang dikatakan pada tadi, semoga kita akan lebih baik. Dengan keyakinan itu kita pasti bisa lah. Apa yang tidak mungkin di Republik ini? Ya. Jadi bagaimana kita bentuk grup band? bisa. Nanti nama grup bandnya Tumben. Tumben. Jadi kita ini kayak kita kumpul malam ini biar teman-teman tahu nih yang nonton. Kita ini biasanya di balik layar. Kami tim ini biasanya di balik layar. Cuman kali ini nggak tahu kenapa turun dan tempur. Karena ini sih kekosongan sekali kita buat ibarat Power Ranger nggak ada kerjaan. Saya bilang kita mungkin di awal-awal Ramadan ini kita produktifnya di siang berkurang kan? Ya. Tapi saya yakin malam kita bisa bayar gitu loh. Sambil nunggu sahur. Ya tapi tidak sampai sahur juga. Bahaya pintu rumah dikunci. Nemenin yang piket lah. Ya kita kembali ke dinas lah. Beberapa agenda yang kita akan hadapi ke depan. Ini kalau saya lihat program di tahun ini memang banyak modifikasi atau banyak sesuatu yang baru. Contoh, balai sudah coba dengan puslat sudah mencoba mengakomodir terkait dengan beberapa pelatihan yang mungkin tadinya harus menunggu kuota jatah daripada anggaran balai pelatihan. Nah sekarang sudah jemput bola. Jadi harapan kita ke depan ya kompetensi personil kita, khususnya personil rescuer. Karena kita tidak bisa terlepas dari mereka. Mereka adalah ujung tombak. Ujung tombak daripada Basarnas. Karena kita ini kan institusi teknis yang bergerak di bidang teknis. Contohnya kemarin kita kena audit ya, Pak, di audit dari hakim. Ya dari sisi peralatan memang kita kurang. Kemudian kita ada kekurangan dari SDM, kemudian kerjasama. Nah harapan kami ya kalau memang sempat video ini ditonton oleh pimpinan, harapan kami adalah berikanlah kami kuota khususnya di komunikasi di bagian penerbangan sehingga kita bisa mendukung penuh keselamatan penerbangan. Humas juga perlu ditambah. Yang jelas perlu tambah semua bos. Karena masalah kita hubungan mas-masnya ini yang perlu ini. Kita di khusus di Papua Selatan saja kita sama luas area kerjanya dengan pemerintah provinsi. Kita provinsi baru. Di sini kalau nggak salah 4 kabupaten masuk Merauke sendiri 4 kabupaten. Nah saat ini saja kita belum realisasi tuh pos unit siaga mati. Yang pertama kita belum melakukan survei. Yang kedua kultur di sana masih ya sedikit masih ada PR besar itu. Ya PR besar yang harus kita selesaikan memang untuk mempercepat respon time tadi. Ya mudah-mudahan dengan semakin dewasanya di 53 tahun ya semakin berpikir luas juga kita. Kalau saya pribadi punya harapan ini Pak, kalau saya membaca arah dari organisasi kita ini ya sebenarnya kita akan semakin menuju ke profesional. Artinya profesional bukan hanya dalam lingkup organisasi tapi sudah menyasar ke perorangan pribadi. Jadi harapan saya dengan bertambahnya usia itu kita semakin profesional. Nanti melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu sudah tidak lagi meraba-raba. SOP kita sudah punya, standar operasional prosedur kita sudah punya lengkap lah kan. Tinggal bagaimana masing-masing dari kita ini memegang itu, menguasai itu sehingga kita tidak perlu lagi bertanya AIU terlalu banyak, sudah bisa langsung bekerja tek sehingga respon time yang tadi Pak Yakin singgung tadi itu semakin tajam, semakin singkat gitu. Bahkan bila perlu begitu ada laporan kecelakaan atau musibah atau apapun yang butuh bantuan kita, sudah tidak perlu waktu lama untuk
persiapan, prepare, koordinasi sudah bisa langsung bergerak. Jadi tadi nyawa ini kan di ujung tanduk. Semakin cepat kita bisa aksi, Semakin baik. Memang saya setuju kan. Jadi di undang-undang pun ataupun di peraturan pemerintah pun sudah jelas terkait dengan khususnya nih dalam tanda petik terlepas dari personil yang lain. Tentunya kita semua butuh kompetensi dari komunikasi, kemudian dari humas, kita butuh SDM yang memang kompeten. Namun ada sisi yang lebih penting dari terutama pasukan gerak cepat di TNI Perskuer yang merupakan ujung tombak. Memang ada wacana sebelum-sebelumnya dari Direktorat Tinggal sendiri dengan beberapa pemangku jabatan dalam hal ini pimpinan, kemudian teman-teman yang kompeten, itu memang mengharapkan adanya satu asosiasi. Kita tahu seperti di buruh, dia punya asosiasi sendiri dengan buruh. Jadi dia melindungi hak-hak buruh di situ. bahkan punya partai. Nah, harapan kita ke depan yang penting jangan jadi partai. Harapan kita ke depan itu minimal Reskuer ini ada asosiasi yang mewadahi, yang menaungi Reskuer ini sehingga terkait peralatan, kompetensi dan pelaksanaan tugasnya ini tersusun rapi tuh regulasinya. Jadi kita memberikan hak penuh sebuah perlindungan lewat asosiasi kita terhadap teman-teman Reskuer kita. Berarti seperti itu ya. Ikatan Dokter Indonesia. Ya, Kalau di Humas itu kan ada Iprahumas, kemudian IDI, perawat, perawat. Nah ini kita memberikan hak-hak yang memang wajib kita lindungi sehingga tidak membuat Reskuer itu rancu. Dia harus berbuat apa dan bagaimana. Karena ya mohon maaf saja, dari kalimat membahayakan nyawa manusia ini kan belum terurai. Ya. Apa saja yang Apa saja, membahayakan? Pembajakan membahayakan, ya kan? Bunuh diri membahayakan. Banyak. bullying juga menurut saya di situ membahayakan manusia juga. Nah, efek dari bully ini kan bisa orang bunuh diri. Persekusi juga. Nah, ini yang memang harus ke depan kita bersama memikirkan. Tapi harapan kami ya semoga saja cepat ada asosiasi yang mewadahi teman-teman Reskuer ini sehingga Reskuer itu bergerak secara efektif, profesional. Berarti kalau memang suatu saat terbentuknya asosiasi, dia independen atau di bawah apa? Bagus. Dia independen, sebenarnya independen. Jadi kelembagaan itu dia lebih bersifat ke pelindung, ke pelindung. Iya. Jadi contoh kantor pusat Basarnas sendiri sebagai pelindung dari asosiasi ini. Nah, tidak menutup kemungkinan asosiasi ini akan bukan hanya internal, tapi bisa eksternal. Artinya apa? Orang-orang yang punya profesi di bidang penyelamatan ini bisa terakomodir. Contoh kayak LSP. LSP ini kan sudah mengakomodir teman-teman kita yang di profesi Reskuer sebenarnya. Walaupun secara internal kita sudah jalan, secara eksternal mungkin baru berapa persen. Tapi ini kan sudah ada wadah. Berarti Sudah ada wadah. organisasi relawan yang punya skill khusus, contoh seperti apa vertical rescue, Ya, kita bisa bergabung di situ kan? Bisa ke asosiasi itu Masuk selama dia bergerak di bidang rescue, Ya, penyelamatkan. Sarjo, itu kan? Ya, jadi pelangi itu berbeda warna, tapi dengan kesatuan warna yang berbeda membuat pelangi itu cantik. Kayak berat-berat kopi habis.